Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita yaitu kitab Arba'una Haditsan fi Fadlil Qur'anil Mubin, yang hadis yang 40 keutamaan Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Mala Ali Qori Al-Harawi Al-Hanafi Al-Makki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hadis yang akan kita bahas adalah keutamaan ahlul Quran dan keutamaan bersahabat dengan orang yang soleh. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan merupakan hadis yang sahih. An Anas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min alladzi yaqra'ul qur'ana, perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi, masalul utrujah, seperti buah utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah ini memiliki bau yang sangat wangi, memiliki bau yang sangat sedap, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga amat manis, Bapak Ibu. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana kama salit tamrati, dan perumpamaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah namun tidak membaca Al-Qur'an, kama salitam roti, orang tersebut seperti perumpamaan buah kurma. Ta'muha thayyibun wala rihalaha, buah kurma, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki bau yang sedap. Kalau dicium tidak ada wangi-wanginya, akan tetapi rasanya manis. Wa matsalul fajir alladzi yaqra'ul qur'ana kama sali raihana, dan perumpamaan orang fajir, orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Dalam riwayat lain disebutkan wa matsalul munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul qur'ana, namun dia senang baca Quran. Wa matsalul fajir alladzi yaqra'ul qur'ana kama sali raihanah, seperti perumpamaan buah raihanah. Rihuha thayyibun, buah raihanah ini Bapak Ibu
baunya sedap, baunya wangi, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Wa matsalul fajir alladzi la yaqra'ul qur'ana, dan perumpamaan orang fajir yang senang maksiat, dalam riwayat lain orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kama sali hamdolah, seperti buah hamdolah, ta'muha murrun wala rihalaha. Buah hamdolah itu tidak memiliki bau yang sedap, kemudian rasanya pun pahit. Wa matsalu jalisi sholih kama sali sahibil miski, dan perumpamaan bersahabat dengan orang yang soleh, kata Nabi, seperti perumpamaan berteman dengan penjual minyak wangi. Ilam yusibka minhu syai'un asobaka min rihihi, apabila engkau tidak diberikan minyak wangi oleh kawanmu yang jualan minyak wangi itu, minimal engkau mendapatkan bau sedap darinya. Wa matsalu jalisi su, dan perumpamaan berkawan dengan orang yang buruk, kama dzali sahibil kir, seperti perumpamaan berteman dengan pandai besi. Illam yusibka min sawadihi asobaka min dukhanihi, kalau yang engkau tidak terbakar bajunya itu, tidak terkena api dirimu, minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari bakaran besi yang ada tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita akan mengambil banyak sekali faedah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an akan senantiasa membawa dampak baik bagi pembacanya. Walaupun pembacanya pelaku maksiat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun yang baca itu orang munafik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap dia akan mendapatkan dampak baik dari Al-Qur'anul Karim ini. Maka dampak baiknya ini ada yang kemudian hanya di dunia saja, ada yang sampai akhirat. Tentunya kalau dia munafik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dampak baik di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Apalagi seorang yang beriman kepada Allah, kalau dia membaca Al-Quran, akan memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhiratnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Maka baginda Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi manusia terbaik adalah mereka yang dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita ingin diri kita menjadi baik, maka kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita ingin anak kita baik, maka dekatkan anak-anak kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin keluarga kita baik, maka dekatkan keluarga kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi baik, bukan hanya baik, namun menjadi terbaik. Kita bisa melihat bagaimana Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam.